Halo Gan, di video kali ini saya akan kembali bercerita pengalaman saya setelah 1 minggu menggunakan smartwatch yang harganya lebih murah beberapa puluh ribu doang dari HW12 smartwatch kemarin. Dan apakah dengan harganya yang sedikit lebih murah tersebut mampu memberikan saya pengalaman yang lebih baik dari si HW12 smartwatch? Bersama saya Rama, ini adalah F28 smartwatch dan mari langsung aja kita mulai videonya. Saya kasih tahu di awal dulu nih kan, kalau di video review kali ini saya bakalan banyak ngebanding-bandingin atau ngeversusin F28 smartwatch ini dengan HW12 smartwatch. Ya, ini dikarenakan F28 smartwatch ini dari segi diameter maupun UI memang memiliki kesamaan dengan HW12. Dan sekalian biar lebih gampang juga buat kalian mutusin mau beli yang mana. Pertama-tama seperti biasa kita bahas build quality dan finishingnya dulu. Untuk build quality F28 smartwatch ini masih sama dengan HW12 smartwatch. Frame housingnya masih terbuat dari alloy dan dipadukan dengan plastik untuk di bagian backcase-nya. Namun kalau kita ngomongin lebih solidan mana, nggak tahu kenapa saya ngerasa kalau HW12 smartwatch ini memiliki build quality yang lebih solid. Bahkan untuk sensasi neken crown-nya ini aja jelas HW12 terasa lebih asik. Kalau di F28 smartwatch berasa lebih clicky, sedangkan kalau di HW12 smartwatch ini kesannya lebih empuk. Selanjutnya kalau untuk finishing, F28 smartwatch ini mengusung finishing dengan tekstur glossy yang memiliki karakteristik tekstur yang licin, mengkilat dan mudah fingerprint. Berbeda dengan HW12 yang mengusung finishing dengan tekstur doff. Kalau untuk finishing jelas saya lebih suka HW12, tapi ya ini selera ya. Karena saya yakin banyak orang di luar sana yang suka dengan finishing glossy seperti ini. Kalau dilihat dari depan seperti ini, kedua smartwatch ini kelihatan sama aja. Dua-duanya niru desain dari Apple Watch yang 40 mili. Tapi kalau kita lihat dari samping, di bagian ini baru kelihatan perbedaannya. F28 smartwatch memiliki 2 tombol aktif dan 1 mikrofon yang letaknya di antara kedua tombol tersebut. Sedangkan kalau HW12 hanya memiliki 1 tombol yang aktif dan 1 mikrofon yang letaknya di bagian bawah dari fake button atau motif tombolnya ini. Selanjutnya kalau untuk motif backcase-nya juga di sini bisa kelihatan ya kan. Untuk motif backcase sensornya di sini lebih kerenan HW12. Lalu untuk desain tata letak speakernya juga kelihatan berbeda. F28 smartwatch posisinya agak menyamping sedangkan HW12 posisinya berada di tengah-tengah. Selanjutnya untuk displaynya F28 smartwatch ini diklaim memiliki display yang sedikit lebih luas dari HW12 smartwatch. Tapi kalau kita lihat dan bandingin secara langsung seperti ini, perbedaan luas display tadi nggak kelihatan sedikit pun dan terkesan sama aja. Untuk user interface-nya di sini bisa kita lihat kedua smartwatch ini memiliki user interface yang sama aja. Yang ngebedain cuma di beberapa icon menunya doang. Untuk navigasinya juga sama aja, tapi kalau kita ngomongin soal experience, jelas HW12 lebih unggul dengan rotating crown-nya yang ngebuat HW12 smartwatch ini kelihatan sedikit lebih canggih. Sedangkan kalau F28 smartwatch ketika kita gerakin bagian crown-nya ini kita putar-putar gak bakal ada reaksi apapun. Selanjutnya untuk ketahanan baterai, F28 smartwatch ini sedikit lebih unggul dari HW12 smartwatch. Untuk pengetesan saya menyeting F28 smartwatch ini sama dengan ketika saya mencoba HW12 smartwatch kemarin. Brightness-nya saya set maksimal, screen off time-nya saya set di 7 second, vibration intensity-nya saya set di level 1, all days continuous heart rate-nya saya aktifin. Lalu selanjutnya untuk fitur push notification-nya juga saya aktifin seperti dari call reminder, SMS, WhatsApp, dan lain-lain. Dan hasilnya F28 smartwatch ini bisa bertahan hingga 3,5 hari. Dan tentunya ini bisa lebih lama ataupun lebih cepat ya kan, tergantung kalian nyetingnya aja nanti gimana. Untuk masalah stabilitas koneksi antara smartwatch dengan smartphone, F28 smartwatch ini masih sama aja dengan HW12 smartwatch. Saya sering banget ngalami yang namanya disconnect ketika saya membuka aplikasi Wear Fit Pro yang ada di smartphone. Lalu ketika saya mencoba menambahkan frequent contact, di aplikasi Wear Fit Pro-nya juga sama aja dengan HW12 kemarin. Wear Fit Pro-nya bakalan langsung error atau ngebug seperti ini. Selanjutnya kalau kita ngomongin soal sensor, kedua smartwatch ini juga masih sama aja dengan smartwatch murah lainnya. Sensor untuk detection heart rate-nya di sini bisa dibilang masih ngaco. Pengetesan saya simpel aja sih, biasanya saya hanya merhatiin angka yang muncul di smartwatch-nya. Kalau angka yang muncul naik secara perlahan ketika saya melakukan push up dari 1 ke 50, dan angkanya turun ketika saya melakukan recovery setelah push up, kemungkinan berarti sensor heart rate detection-nya merespon aktivitas yang ada di jantung saya.
Pengetesan yang kedua biasanya saya cuma ngeletakin smartwatch di lantai sambil masuk ke mode heart rate. Kalau di smartwatchnya nunjukin nilai BPM ya silakan disimpulin sendiri aja. Dan di F28 smartwatch ini saya melakukan pengetesan dengan dua metode yang saya sebutin tadi. Dan hasilnya ya 2 kali tes hasilnya nggak ada yang benar. Diletakin di lantai smartwatchnya ngedeteksi inti bumi, dipakai di tangan smartwatchnya ya nggak tahu ngedeteksi apaan. Selanjutnya kalau untuk fitur musik kontrol F28 smartwatch ini juga ternyata masih sama aja dengan HW12 smartwatch kemarin. Ketika saya lagi mendengarkan musik menggunakan TWS, saya nggak bisa melakukan kontrol musik di smartwatch ini dikarenakan alih-alih saya ngedengerin musik lewat TWS, malah yang ada saya ngedengerin musik dari smartwatch ini. Dan terakhir kita langsung masuk aja di kesimpulan. F28 smartwatch ini sebenarnya versi murah dari HW12 smartwatch. Hal ini kelihatan dari segi build quality dan finishing yang emang kelihatan banget berada di bawah HW12 smartwatch. Bahkan dengan harganya yang sedikit lebih murah, menurut saya nggak cukup untuk membuat F28 smartwatch ini saya rekomendasikan kepada kalian yang lagi nyari smartwatch BPJS. Jujur awalnya saya berharap F28 smartwatch ini lebih bagus dari HW12 ya. Seenggak-enggaknya dari segi stabilitas koneksinya ke aplikasi Wear Fit Pro. Tapi ternyata ya malah sama aja dengan HW12 smartwatch. Dan itulah tadi review saya untuk F28 smartwatch ini. Dan gimana menurut kalian untuk F28 smartwatch ini? Apakah recommended untuk dibeli karena harganya lebih murah? Atau mending tetap stay di HW12 smartwatch? Silahkan tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan akhir kata saya Ramadan Febriansyah pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.